saja kegiatannya Bapak Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi nggak ada yang ngambil boleh? Kenapa tuh? Iya, ambil aja, Bu ambil. Silakan. Ambil apa? Iya. Silakan ambil aja. Ayo bukunya, aduh pada bagaimana ini? Ayo sih. Ya, Bu ambil yang nanti mempersilakan. Silakan Bapak Ibu. Tapi gelasnya nggak ada Pak Bun. Kenapa tuh? Iya, nggak nyediain gelas karena kan nggak boleh lagi pakai gelas plastik, ya. Pakai tumbler masing-masing, ya. Iya, kita kan sudah komitmen jadi saya nggak menyediakan gelas. Ada dari makanan nanti. Ayo. Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu. Kita melanjutkan, sebenarnya mengulang kembali yang kemarin karena ada kendala teknis di atas setelah kejadian mati listrik ya kemarin. Ayo Bu Ami diambil terus Kita semangat dengan Pak Bun. ya serah Bu Ami. Ya Bapak Ibu, teman-teman yang lain nggak usah sungkan karena saya tahu ini hari Rabu, mungkin kalau puasa nggak ada yang puasa ini ya khusus yang tertentu, mungkin bisa sambil menikmati. Kita persilakan doa dulu, Pak. Tapi nggak apa-apa. Kadang kalau dalam bahasa Jawa yang pokoknya itu ada ya Bu ya. Iya, kalau belum ada yang mulai nggak enak. Nah suka nggak enakan gitu. Tapi kalau udah dimulai ya habis aja. Itu betul. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu, seadanya mohon maaf tidak bisa menyediakan yang lebih dari itu. Bapak Ibu, kita masih membahas tentang ini, budaya positif. Bapak Ibu, semua kegiatan alangkah baiknya kita awali dengan doa. Semoga kegiatan yang singkat di siang hari ini bisa menjadi berkah amal ibadah untuk kita semua. Ada informasi-informasi yang juga bisa Bapak Ibu terima dan Bapak Ibu terapkan nanti di kelasnya masing-masing. Untuk itu, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Cuma karena ruangannya di SG jadi agak lebar sekali ya Bapak Ibu, tersebar di mana-mana. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin karena Bapak Ibu ada yang menghindari pendingin udara, karena mungkin fisiknya sedang nggak fit, jadi menghindari kipas dan AC. Persilakan, yang penting Bapak Ibu nyaman. Itu ya Bapak Ibu ya. Kayaknya dulu di Pak Bun izin. Ya udah nggak apa-apa. Ayo udah buku tadi Kita yang biasa. makanan. Ayo apa sih? Ini susu apa? Melon. Gorengan masih hangat. Pahlawan, ada pahlawan puasa apa pahlawan? Pahlawan itu datang duluan. Puasanya puasa Bu. Oke Bapak Ibu, ice breaking pesanan Dede Purwa. Karena kemarin katanya mau ice breaking tapi yang beda. Kemarin ice breakingnya ini ya. Ya. Silakan duduk di mana aja. Duduk di mana aja. Oh, betul makanan buat hari ini. Ambil kan belum? Sambelum ya? Ada. Ayo silakan Bapak Ibu. Sa, ini baru mulai ya? Iya, baru mulai duduk, tapi nanti ada yang berbeda. Salah, lu nyobain dulu. Dari Pak Bun lah. Masa dari gue? Dari 5 menit. Oke. Oh, ini belakang. Ya, jadi disuapin ntar aku di sini. Ya, Pak. Silakan nikmati. Tapi sambil menunggu Bapak Ibu, kita mau ice breaking, makanya kalau bisa disegerakan ngambilnya nih, supaya bisa segera bisa dimulai. Tapi kita nggak main yang ini ya, kita nggak main yang ini. Ya, padahal udah ngapalin binatang. Aduh. Lu mau tahu dulu. Ada apa? Tapi ada yang lucu kalau anak-anak diajak main ini. Yaitu ketika ada mereka yang memilih ayam, huruf depannya A. Entah kenapa mereka itu seperti agak agak sungkan dan merasa bersalah
sangat bersalah ketika mereka menyebutkan kata anjing. Nah, iya. Padahal anjing itu kan hewan. Tidak ada yang salah dengan dia kan sebenarnya. Ya, saya mau Gitu. itu beda. Jadi mungkin karena Lalu baru kecil deh. penggunaan katanya yang bias sehingga anak-anak jadi sungkan untuk menggunakan kata itu. Tapi kita nggak main ini ya, kita main ini. Tadi kemarin SH waktu kita ada tragedi mati di SK. Sekarang kita SK. Sambung kata. Nah, Sambung lagu aja. kalau sambung lagunya banyak. Ini sambung kata. Jadi Bapak Ibu nanti saya akan sama seperti kemarin berantai Bapak Ibu. Bapak Ibu akan unjuk temennya, tapi menyambung kata satu sama lain sampai menjadi satu kalimat yang utuh. Oh, oke. Dan Bapak Ibu boleh interupsi ketika sambungan katanya nggak pas. Oke? Jadi kalau bisa SPOK gitu ya Bapak Ibu. Ya mungkin. Tapi kalau SPOK kepanjangan kayaknya. Kita di balik layar dulu. Oke? Paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Jadi nanti saya yang mulai dengan satu kata. Ingat ini satu kata, maka nanti Bapak Ibu akan saya tunjuk, kemudian Bapak Ibu menunjuk bergantian untuk menyambung katanya supaya menjadi satu kalimat yang utuh. Ya. Karena di sini ada banyak orang, maka kan nanti katanya akan jadi banyak sekali ya. Tapi biar lebih menarik, katanya jangan berulang. Iya aja. Berulang. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Bisa kita mulai? Yuk. Tunggu teman-teman ada yang mau nikmati. Itu sengaja tuh berlama-lama. Enggak, karena saya mau mulai. Tadi saya mau diincar. Oke, dimulai dari saya ya. Dan benar-benar kata pertamanya saya. Iya, mulai dari saya, kata pertamanya saya. Oke, silahkan dilanjutkan oleh Bu Sri Lestari. Bu Sri ya, Mas? Iya. Silakan Bu Sri, kata selanjutnya. Saya. Saya mau Oke, mau. Tunjuk namanya Bu, cepat. kamu Endah. Makan. Makan. Tunjuk Bu Endang. Dan Dan. Saya mau makan dan. Lanjut Miss Farah. Ayo, Naja deh. Aja, apa aja? Bener kan tebak. Minum. Tebak. Lanjut apa aja? Pak Gun. Kan saya. Apa saja nih? Pak Dian. Pak Dian. Juga. Saya mau makan dan minum juga. Juga tidur. Bu Arsi. Saya mau makan dan minum juga. Sambil. Ini bahasa Indonesia ancur-ancuran. Saya mau makan dan minum juga sambil Ayo siapa lagi? main. Tunjuk Bu Arsi. Bu Purwa. Handphone. Handphone. Lanjut Bu Purwa. Apa yang belum? Belum lah. Nur. Handphone. Handphone sambil. Sambil. Sambil lagi. Sambil kan. Ulang. Nggak boleh double kata. Saya mau makan dan minum juga sambil main handphone. TikTok kan? Lihat. Lihat Ya, siapa lagi? HP dia pakut. Tunjuk minum. Oh yang pilih. Ya Allah. Bu Ami, Lihat media sosial. lihat media sosial. Satu aja. Media. Lihat media. Tunjuk. Mbak Puri. Minum dulu lagi. Media sosial kan media sosial. Sosial. Lanjut Bu Puri, tunjuk. Kawan. Bu Parwati. Saya mau makan dan minum juga sambil lihat handphone
Lihat media sosial, Facebook. Facebook. Hamster. Jadul bener. Masuk lagi, fotonya pukul. Kayaknya udah kepanjangan katanya ya. Udah, terima kasih buat tepuk tangan untuk kita semua. Sebenarnya tadi mau sambung cerita, cuma kalau sambung cerita kelamaan. Ya kalau sambung cerita lebih seru lagi, tapi nanti ya. Lain waktu aja ya Bapak Ibu. Oke, itu Bapak Ibu tujuannya seperti yang sudah saya sampaikan waktu kegiatan awal kita kemarin. Kita mau sama-sama menciptakan budaya positif di SMK Negeri 16 Jakarta. Dan Bapak Ibu kita udah melakukan ini. Cuma bagi yang belum pernah ikut, mungkin dipikirkan lagi. Saya kasih kuncinya aja ya. Ketika kita punya sesuatu yang kita yakini mempengaruhi hidup kita, itu sangat penting untuk hidup kita. Mau nggak Bapak Ibu membuka itu untuk orang lain, memberikannya untuk mereka? Kalau megang mau asalkan demi Kekuatan. Demi kekuatan. Itu sangat penting dalam hidup kita. Kalau itu nggak ada, kita nggak hidup istilahnya. Mau nggak itu dikasih ke orang lain? Ya kan? Karena yang kita bisa ambil dari kegiatan ini adalah bahwa Bapak Ibu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrolnya adalah Bapak Ibu sendiri. Ini sudah kita lakukan, mungkin kalau kita ulang agak sedikit bias ya, tapi begini Bapak Ibu. Mari kita ubah sama-sama paradigma kita dari stimulus respon jadi teori kontrol. Bapak Ibu selama ini mungkin belajarnya Bapak Ibu memberikan stimulus kepada siswa, kemudian berharap respon yang sudah Bapak Ibu rencanakan juga. Tapi sekali lagi dari kegiatan yang sebelumnya, bahwa Bapak Ibu tidak bisa memberikan, tidak bisa semerta-merta misalkan ya, Bapak Ibu memberikan stimulus kemudian berharap responnya sama dengan yang Bapak Ibu harapkan. Karena anak-anak kita itu punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Maka jangan heran ketika Bapak Ibu memberikan stimulus tertentu karena si anak mungkin melanggar peraturan, responnya kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Karena mereka masih mempunyai kontrol terhadap dirinya sendiri. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini juga sudah saya sampaikan. Dan maksudnya teori kontrol bukan berarti kita yang kontrol anak-anak. Jadi bukan berarti Bapak Ibu sebagai seorang guru kontrol murid, atau Bapak Ibu bahwa kalau Bapak Ibu membuat seseorang merasa bersalah, kemudian itu karakternya menjadi kuat. Dan kemudian kalau Bapak Ibu merasa lebih dewasa, maka Bapak Ibu punya hak untuk memaksa. Seperti itu, bukan kontrol yang seperti itu. Ini juga sudah kita bahas sebelum mati lampu, cuma ini kelihatan ya. Mudah-mudahan nggak terlalu kecil ya. Kelihatan. Kalau nggak kelihatan di belakang mungkin bisa. Bentar ya Bu ya. Ampun bisa diputer-puter. Oke. Sekarang Bapak Ibu, kebutuhan kita itu nggak sama. Setiap orang pasti berbeda. Sekalipun Bapak Ibu, sekalipun ibu-ibu yang ada di sini perempuan yang sama, pasti kebutuhannya beda. Dari makanan aja. Ada yang butuh makanan banyak, ada yang butuh makanan lebih sedikit. Bahkan kalaupun makannya sama, ada yang cepat gemuk, ada yang nggak gemuk-gemuk. Udah mentok ya, udah mentok. Tapi kan kita nggak bisa nyalahin makanannya ya. Dalam hal itu nggak bisa kan? Atau kita menyalahkan dia makan terus tapi nggak gemuk-gemuk dan seterusnya. Kan nggak bisa juga. Kemudian Bapak Ibu, setiap orang itu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Saya pernah berdebat dengan orang, kemudian
kita punya sudut pandang yang berbeda, tapi dua-duanya benar. Ya. Atau kadang begini. Pernah kita marah di kelas. Tapi sudut pandang yang diambil anak-anak itu terhadap kita kadang-kadang berbeda. Ada yang berpikir bahwa ketika kita marah, anak-anak merasa dibina, merasa mereka, oh ya saya diingatkan. Tapi Bapak Ibu harus melihat sudut pandang yang lain. Bisa jadi ketika kita marah, anak-anak itu malah merasa dihakimi, merasa dirinya dipersalahkan dan lain sebagainya. Kemudian kita itu kadang, tapi saya juga gitu. Kadang suka ingin mengubah orang punya sudut pandang yang sama dengan saya. Pramuka kayaknya ini. Pramuka jam dulu ya. Nah, kadang kita itu suka berpikiran atau suka ingin orang lain itu berpikiran sama dengan kita, sehingga kita cenderung suka memaksakan kehendak. Ya, nggak usah Bapak Ibu, saya pun begitu dulunya. Terus kalau kita sering melihat bahwa perilaku buruk itu cenderung sesuatu yang salah. Betul. Cenderung. Yang buruk, namanya buruk Bapak. Nah gini deh. Perilaku buruk, kalau melanggar peraturan itu buruk nggak? Buruk. Melanggar ketentuan itu buruk nggak? Iya. Buruk. Sekarang kita punya ketentuan di sekolah ini harus pakai sepatu pantofel di hari Senin sampai Senin, misalkan Senin ya. Pakai Senin. Sampai mana pun. Ketika peraturan itu dilanggar oleh anak-anak, itu buruk nggak? Buruk lah. Buruk. Nah, kita cenderung melihat itu sebagai suatu yang salah. gimana sih Pak, orang nggak salah tidak sesuai aja. Iya, tapi seolah-olah dia itu salah dengan dia nggak pakai sepatu itu seakan-akan hidupnya itu salah melulu. Gitu. Enggak sih. Padahal mungkin kita belum mendengarkan sisi ceritanya dia. Iya, ada lagi dong. Nah, kadang kan seperti itu. Iya. Ya, dan kita ambil sudut pandangnya seperti itu. Terus kita juga sering berpikir bahwa kita bisa kontrol orang lain. Padahal tadi dari yang waktu itu dengan genggaman itu, kita itu nggak bisa serta-merta kontrol orang lain karena dia punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Dan kita suka memaksa orang tanpa membujuknya terlebih dahulu. Yuk, contohnya dong Pak. Nah, selama kita punya anak berkebutuhan khusus, kita mulai paham soal itu. Anak berkebutuhan khusus kalau dipaksa bisa nggak Bu Purwo? Bu Purwo soalnya kan guru. Oh, saya tidak Pak, saya membebaskan anak-anak saya berhappy. Yang penting kesayangannya. Ya, tapi ketika mereka nggak mau melakukan sesuatu, kalau anak berkebutuhan khusus dibujuk atau enggak? Dibujuk. Yang pernah menangani anak kebutuhan khusus atau di kelasnya punya, pasti kan mereka itu kalau dipaksa suka nggak mau atau malah menolak. Kadang tantrum. Mau nggak mau kan kita harus ngebujuk dulu supaya mereka mau. Sebenarnya mereka yang di luar anak berkebutuhan khusus juga sama. Kita tuh kadang suka tidak mau membujuk tapi langsung memaksa sehingga terjadi penolakan. Yang terakhir, kita sering menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Saatnya kita berpikir ya semuanya bisa menang. Win-win solution. Nah, tapi nanti kita bahasnya lebih lanjut ke depannya. Pak Ki Hajar Dewantara tuh bilang bahwa disiplin itu bisa terwujud kalau suasana hidup mereka merdeka. Merdeka dalam artian mereka itu bisa self-disiplin, disiplin terhadap dirinya sendiri. Bapak Ibu kalau melakukan sesuatu hal, sebutin satu hal yang sama-sama kita disiplin. Apa? Makan. Waktu, maksudnya spesifik kegiatannya. Yang kita disiplin setiap hari. Tidur. Absen. 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 Absen aja lah, kita ambil absen ya.
Ya, kalau sholat nanti iya terlalu apa ya? Bukannya nggak bisa, cuma kita umum Enggak, aja. itu karena Bu Ami yang ngomong kan. Terlalu umum, terlalu khusus. Absen Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika masuk sekolah, absen itu secara sadar atau diingatkan? Atau saya ganti pertanyaan, seberapa sering Bapak Ibu datang ke sekolah, terus tahu-tahu naik langsung ngajar lupa absen? Nah, Pernah dia. Bang Wedang pernah? Pernah tiba-tiba Ini absen. bahasa Jadi ingetnya habis upacara kok pada masuk ke baru ingat, oh iya kan yang lupa absen. Tapi saya langsung ke Tapi selama di sini ya? Nah, sekarang kalau Bu Endang selama sebelum di sini. Oh, enggak. Nah, kalau ini kan kebiasaan baru ya. Nah, sekarang yang baru di sini kebiasaan lamanya pernah nggak? Atau kalaupun pernah, berapa banyak Bapak Ibu lupa absen? teman saya sering Pak. Pak teman saya sering udah bawa Pak. Pulang lagi. Ya. Saya mah nggak sengaja. Itu udah konsulen emang. Tapi apakah itu sampai 50% dalam kegiatan itu? Enggak dong. Enggak. Kalau dihitung persentase, ambil persentase apakah di bawah 10%? Di bawah 5%. Berarti Bapak Ibu melakukan itu kan karena mawas diri, karena memang sudah biasa dan sadar bahwa Bapak Ibu. Nah, Alam bawah sadarnya udah merekam gah. yang nanti Bapak Ibu mau hubungkan ke sholat juga bisa. Kalau kita sudah sadar, maka kita ya secara otomatis akan sholat. Ketika kita terlambat aja mungkin dalam diri itu rasanya ada yang gimana ya? Itu merdeka ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tertekan, kalau kita dalam ketertekanan atau anak-anak nih, misalkan mereka melakukan sesuatu dalam situasi yang tertekan, ketika tekanan itu hilang, bisa jadi apa yang sudah menurut kita baik, bisa jadi mereka lepas lagi. Saya tanya, Bapak Ibu, seberapa penting sih kita hafal Pancasila? Menurut Bapak Ibu? Hafal dengan sendirinya karena apa? Setiap hari. Karena setiap Senin atau setiap hari kita ucapkan berulang-ulang. Kenapa anak-anak sekolah yang sering mengucapkan itu ketika di luar setelah sekolah bertahun-tahun dia tidak sekolah, Pancasilanya nggak hafal? Karena kebiasaan Pak, bedanya di situ. Nah, Masya karena Allah, ada teori behavioristik. Kalau kata saya nggak setuju. Kalau kata saya tergantung siapa yang nanya sama tuh anak. Mungkin dia panik, deg-degan, Nah. jadi ngeblank. Misalkan ditanya sama polisi pas lagi ditilang, ada rasa tertekan kan dalam dirinya, sehingga apa? Sesuatu yang sudah jadi kebiasaan bisa jadi lupa. Nah, karena mereka dalam suasana yang tertekan. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita Bapak jadi Tapi ada Bapak juga yang kantor jadi tertekan buat kalau keluar loh Pak. jadi buat Bapak Apa ya? Ya tapi kita lihat kebanyakan. Nah ini bahasa Jawa tapi halus banget mungkin Bu Endang yang bisa mengucapkannya dengan pas. Intinya gini, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Garis bawahi ya Bapak Ibu. Priangga Pak, Priangga artinya Bu Endang. Priangga itu Diri sendiri. diri sendiri yang kalau saya Dengan saya sebagai buat Merdeka itu Jawa apa? itu ada di bawah. Tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga bisa memerintah dirinya sendiri. Jadi kalau kita hanya biasa diperintah, tapi tidak bisa memerintah diri sendiri, maka kita belum merdeka. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak kita dibiasakan untuk bisa memerintah dirinya sendiri. Contohnya apa? Baris di upacara, bolak-balik dikasih tahu kan? Berarti anak-anak belum bisa memerintah dirinya sendiri untuk bisa segera baris di lapangan. Seperti itu. Karena mereka belum ada sesuatu yang diyakini. Tapi nanti kita lanjut di pembahasan berikutnya ya. Bapak Ibu, ini profil pelajar Pancasila. Dari sinilah sebenarnya kalau hanya hafal juga kan enggak gimana ya? Kalau hanya hafal itu kan enggak enak, enggak. Mungkin hafal persis kadang lupa.
Tapi kan ini sesuatu yang sebenarnya dalam sehari-hari kita ngajar itu sudah ada kan. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, nalar kritis, mandiri. Ini kan ada semua sebenarnya sudah dilaksanakan, nggak ada masalah, ya. Apalagi ini jujur ya, Oh iya iya. kita tuh di Jakarta dengan suasana yang berbeda-beda. Jangan kita boleh bicara agama mayoritas, tapi di dalamnya belum tentu sukunya sama. Ini contoh ya, saya masuk ke kelas saya lupa 11 DKP atau 12 MM. Pas saya masuk di dalam lagi bahasa Sundahan sama temennya. Apakah itu suatu hal yang aneh? Enggak, kan kita di Jakarta. Semua suku bisa jadi ada di sini. Ya kan? Bukan hanya suku, bahkan warna kulit aja berbeda-beda, tapi kita nggak pernah mempermasalahkan itu. Jadi apapun yang ada di profil pelajar Pancasila sudah kita lakukan setiap hari tanpa ada yang ketinggalan satu. Cuma perlu kita tebelin lagi supaya nggak ada yang lupa. Karena beberapa hal ya Bapak Ibu ya, beberapa hal itu ada yang suka kita lupakan. Misalkan ini, kita sering nyuruh anak merasa bahwa dia belum bisa mandiri, mungkin lupa karena anak-anak ini dianggapnya masih kecil, padahal anak-anak ini sebagian sudah ada yang punya KTP loh. Sudah tua mereka. Ya kan? Apalagi yang produk-produk sebelumnya ini kan ada yang usianya udah 18, 19, 20 bahkan ya. Bahkan kita paling tua ada 21 waktu masuk. Ya bukan, Iqbalnya. Oh, Benya 21, Pak. Benya masuk ke sekolah ini 21, lulus 23. Emang dia ngomong Iya. apa-apa sama kamu Iya. nih selama ini hubungan kamu? Ya, PDLK. Serius, Benya Nah, 22? lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya Allah. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Ini Budian Gosen, beliau yang menyampaikan bahwa kadang kita itu motivasinya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah nggak kita dalam hidup melakukan sesuatu sekedar supaya nyaman atau sekedar biar nggak dihukum? Pernah dong. Coba. As always dong. Sekedar aja ya, sekedar nyaman aja. Satu hal yang dilakukan hanya untuk sekedar nyaman. Ya datang tepat waktu. Untuk kenyamanan supaya, kenyamanannya supaya Biar nggak kena SP. Ya, nggak jawabin. itu hukuman. Itu hukuman. Maksudnya kenyamanannya. Biar nggak kena macet. Biar nggak kena macet. Kenapa kita berangkat pagi-pagi? Sekedar buat tidak kena macet. Dan tadi bilang, kenapa kita disiplin datang pagi? Kadang sekedar untuk tidak dapat SP. 2, kadang berharap imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ria namanya Ria. Ibu Ria atau Ada. Ria NS. Ria NS. Nah, pernah sebut dalam hidupnya Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu melakukan sesuatu karena berharap imbalan? Ya pernah. Pernah apa? Contohnya? Ya, biar ada gaji. Nah, terus enggak yang mungkin dulu waktu kecil mungkin waktu Pernah dia kecil. dapat penghargaan. Apa itu? Misalkan Satu. contohnya. Siswa terrajin, siswa terrajin. Siswa terrajin biar dapat. Dia dapat penghargaan siswa terrajin. Mandi biar bisa nonton Ah, TV. puasa biar dapat. Iya, itu dia. Itu si kakak Nah, kecil. nggak apa-apa nggak. Maksudnya kita bukan ngegali-gali Bukan zaman dari dulu kecil, kan, nih, cuma sampai cerita sekarang. aja ini ya. Ya. Oke, 1, 2 pernah. Tapi dari yang ketiga, Bapak Ibu coba berpikir, apakah yang pertama dan yang kedua itu lebih baik dari yang ketiga? Yang ketiga, kita kalau mau berperilaku, kita melakukan sesuatu, kalau memang ada motivasi bahwa kita ingin seperti ini nantinya, atau kita ingin menghargai kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya, mana yang lebih kuat dari yang nomor 1, 2, dan Ya 3? 3 dong. 3 dong. Tapi kenapa sih pakai kata mereka, Pak Gun? Kenapa nggak kita gitu? Untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang kita percaya. Ya, kita sedang bahasnya peserta didik kan, Saling tentang paham. peserta didiknya. Sabar. Cuma kita ngambil ceritanya waktu kita.
Jadi peserta didik. Nah misalkan ya nggak apa-apa, ini kan namanya bahasa. Sekali lagi bahasa Indonesia tuh kadang terlalu sederhana sehingga kita perlu menjelaskan lebih panjang sedikit. Cuma Bapak Ibu gini, kalau anak-anak yakin dan percaya dengan nilai-nilai yang mereka punya, maka mereka akan secara sadar melakukan hal itu. Iya, Pak. Masalah nilai-nilai seperti apa tuh nanti? Iya, ambil aja. Ambil aja gini. Mungkin kita belum pernah, saya juga belum pernah ya. Tapi saya pengen nanya ke anak-anak yang datangnya tepat waktu. Kenapa? Saya nanya ke anak-anak, pengen nanya nih. Nah, kenapa kamu datangnya tepat waktu? Saya pengen nanya dari lubuk hati yang paling dalam itu sebenarnya mereka motivasinya apa? Pak, Enggak, buat anak-anak maksudnya, peserta didik. kalau saya nih ya, sebagai anak nih, saya terpaksa karena yang nganterin saya berangkatnya harus lebih pagi. Nah, itu mungkin salah satu jawabannya. Tapi berarti kan nomor 3 ini belum mereka punya. Ya. Jawaban pada amal. Tapi kalaupun sudah punya, ibarat kata sholat nih, kenapa kita sholat subuhnya nggak telat? Karena itu Saya mau tanya. Tapi saya hubungkan ke sholat subuh ya. Sholat subuh itu kan waktunya paling pendek. Kenapa kita sholat subuhnya tepat waktu? karena yang diketahui Ya kita harus kegiatan yang lain. Nah, ada motivasinya kan? Motivasinya dari siapa? Dari kita sendiri kan? Sehingga kita secara sadar, coba Bapak Ibu, untuk sholat subuh Bapak Ibu masih perlu bel atau apa ya namanya ya? Alarm. Atau secara Bapak Ibu mungkin sudah yakin bahwa ya udah jam segini saya bangun. Kebiasaan. Nah, sebelum subuh malah udah bangun kan? habis nih sebelum subuh bangun jam gue. Tapi Bapak kalau nanya ke anak saya, dia pasti jawabannya takut dimarahin ayah. Nah, kalau takut dimarahin ayah berarti nomor 3 udah tercapai belum? Belum. Nah, perlu penting bagi kita untuk mulai pelan-pelan menanamkan poin nomor 3 supaya dari dalam diri kita sendiri mereka yakin. Gitu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita coba tarik ke belakang mungkin dengan siswa kita dalam berbagai hal ya. Saya kasih contohnya. Jangan takut aja kalau datang ke kampus. Ya, sama kayak pramuka Budian ya kan? Bener Pak, itu pramuka dicari-cari mau di. Coba gimana cara biar mereka Mungkin sama takut. mungkin Budi lu kasih tuh hukum dia anda bosan juga nanti anak-anak. mungkin mereka belum sadar gitu ya. Oke, lanjut dulu. Misalnya dia Bapak Ibu, sekarang saya mau Bapak Ibu refleksi dulu. Bapak Ibu coba baca ini dulu ya. si kaki. Bukan. Coba Bapak Ibu baca dulu. Atau saya ini ya. Padahal udah mati. Saya bacakan dulu ya, saya bacakan pelan-pelan. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada pelajaran tersebut dia lebih banyak diam dan menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tas dari kursi, lalu menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Seluruh kelas tertawa. Ini serem banget mas tahu. Karena kegagapan IPA dan terkejutnya dia pada saat itu. Pak Seno membiarkan, kemudian beliau malah meminta IPA maju ke depan dan berdiri sambil menunjuk dia karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas makin berisik dan anak-anak tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung-ujung. Oke, saya ada pertanyaannya, cuma pertanyaannya begini. Apakah Bapak Ibu setuju dengan Pak Seno? Tidak. Kenapa? Guru jadul itu. Kenapa? Karena Coba Bapak Ibu satu orang. Kenapa? Seno nggak pernah setuju? ngasih. Alasannya kenapa? Karena justru Memperkeruh si siswanya tersebut. siswanya Iya, tersebut. karena dia udah gugup di tangga suruh maju, udah down duluan. Karena Pak Seno nggak punya perasaan. Gak Pak punya Seno perasaan. jahat. Kayaknya kalau ibu-ibu dalam hal ini makin Makin tega. Masya Allah, jawaban yang sangat cerdas. Sekarang
Apa yang dilakukan Pak Seno itu hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman. Kenapa disebutnya hukuman? Karena gak Nggak bisa beralasan. jawab. Kan mati lagi gak beralasan. Kenapa Pak Seno di dalam hal ini dia melakukan hukuman bukan konsekuensi? Karena gak nyambung, Pak. Gak nyambung. Apanya yang gak Antara nyambung? gak bisa jawab sama suruh ke depan. Gak nyambung ya? Nggak. Berarti bukan konsekuensi. Kalau menurut Budian konsekuensi yang cocok apa? Kira-kira? Oh, kalau anak kayak gitu, Belajar lagi. saya pelan-pelan lah. Parah tadi. Ada, Pak, saya pernah ngalamin itu namanya dandi. Ya. Misalkan seperti itu terjadi di pelajarannya Budian. Nah, Apa yang dia lakukan? Apa yang Budian lakukan? suruh ngomong pelan-pelan kalau saya. Suruh ngomong? Iya, diulang lagi coba. Apa nggak dijambak rambutnya? Enggak. Kayaknya Ya. nggak dijambak rambut. Jadi Bapak Ibu, restitusi namanya untuk bisa memperbaiki keadaan dia. Karena Iya. dengan mempermalukan dia di depan kelas nggak akan menyelesaikan masalah dia. Betul. Ya, sekalipun kita bicaranya kelompok bukan individu, misalkan nih Bapak Ibu ada kelompok yang nggak selesai, dimajuin suruh ke depan semua, atau mungkin Bapak Ibu pernah satu kelas dijemur semua, itu nggak akan menyelesaikan masalah karena apa kesalahan mereka tidak diberikan treatment solusi yang sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan. Kenapa Budi? Saya waktu itu kan pernah melakukan ini ya Pak ya, terkait pramuka. Karena kan anak-anak tersebut bilang mencetuskan, pramuka kabur nggak ada hukuman apa-apa kan. Akhirnya yang kabur-kabur saya spekrin tuh waktu itu kan. Nih, bagi siswa yang kabur-kaburan pramuka. Kalau Enggak, waktu itu suaranya lebih enak kedengerannya. Ini jadi kayak gitu. Apakah perbuatan saya itu kurang lurus, Pak? Kalau sih tidak benar, tidak tepat. Nah, Gitu. sekarang tanpa saya menyebutkan solusinya, anak-anak itu tidak ikut pramuka karena nggak ada konsekuensi. Iya, dia bilang nggak ada apa-apain ini gitu kan. Nah, Akhirnya sekarang itulah. menurut Budian atau Pak Mahen sebagai pembina pramuka, ketika anak-anak nggak ikut pramuka, maka konsekuensi yang tepat untuk mereka yang nggak ikut itu apa? Apa, Pak? Iya. Harus nilai, Pak. Harus nilai. Supaya mereka tetap ikut kegiatan pramuka yang ditinggalkan, seharusnya mereka apa? Dijadikan petugas, dijadikan anggota inti. Jadi mereka memahami apa sih itu tadi nggak dorong mereka. Bukan, kalau menurut gua ya bagus ya. Bukan aku yang boleh dong. Ya emang gitu. Enggak, kalau aku ada coba nih, kalau aku ya lo nggak pakai stiker kalau yang Gimana Bu Ami? kalau menurut aku bukan dijadikan anggota. Kalau anggota inti semua anggota inti. Kalau menurut aku kegiatan pramuka itu lebih di ini lagi, pokoknya kegiatan pramuka tuh benar-benar kegiatan buat anak-anak. Jadi anak-anak tuh benar-benar happy gitu di pramuka. Karena yang selama ini yang dulu tuh kemudian pernah woro-woro jaga tuh tahun itu pernah saya tanya. Dulu kan saya kalau wali kelas 11, kenapa kamu kabur-kaburan? Ibu ini nih dipanggil sama Pak Jamal sama Budian. Iya Bu, mohon maaf ini ya, habis kegiatannya itu aja Bu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang udah ada pelatihnya nih Budian ya. Dulu udah ada pelatih. Dulu waktu Pak Oki nggak ada. Gue bilangin. Jadi masih teori. Nah, jadi sekarang udah kegiatan pramuka udah asyik, jadi udah masuk ke dunia mereka. Jadi mereka apa nih? Ditambah mulainya 1:30, jadi anak-anak nggak sempat nggak bisa kabur dia. Kalau dulu kan jam 3 kita mulai. Ya coba dengar Bu Pawati. Terima kasih Bu. Ya, Rapat dengan Ya. rapat. itu kegiatannya. Ini sih bukan dari pramukanya gitu ya. Kalau kita bicara mengenai sanksi, mungkin kalau saya pribadi ketika ke anak itu sanksi itu kita bicarakan bersama dulu ke anak-anak gitu ya. Jadi konsekuensinya nanti kalau misalkan kalian nggak melakukan, berarti nanti kita sepakati nih sanksinya apa gitu. Jadi saya sih lebih kayak gitu sih Pak. Ya, terima kasih. Tapi tepuk tangan dulu. Karena mencari solusi itu dibicarakan dulu sesuai tidak dengan apa yang mereka langgar.
Kalau mereka melanggar tidak hadir pramuka, disuruh lari keliling lapangan, cocok enggak? Wah, saya nggak pernah ngelakuin. Wah, masa sih? Karena mereka kan seharusnya butuh materi yang ditinggalkan. Saya nggak coba ngasih solusi ya, tapi cocok nggak ketika mereka yang ikut pramuka disuruh ikut melaksanakan kegiatan pramuka secara mandiri di luar hari yang ditentukan. Wah, itu memakan waktu ya. Enggak ini. Tapi tidak mau ya. Tapi itu tadi kan yang disampaikan Bu Ami kan problem utamanya. Sekarang sudah teratasi, mungkin nanti kedepannya makin lebih baik. Tinggal yang bagaimana Udah yang baik di sekarang, sekolah udah tahun bagus. materi pramukanya terpenuhi, mereka juga tahu bahwa oh saya itu nggak boleh. Pokoknya kemudian Itu ya, Oke Bu, ya. Itu Buat kemudian masukan. Pak Mahen. Nah ini bukannya Oh orang iya, kita ya. umur hidup ya. Buat semua kita, ya, bukan hanya pramuka. Luar Ini biasa. Bapak Ibu, mudah-mudahan kebaca ya, mudah-mudahan kebaca. Bapak Ibu kalau hukuman, saya ngambil beberapa poin itu sebenarnya poinnya banyak sekali. Kalau hukuman berarti harus ada yang sakit, harus ada yang menyakitkan, bukan hanya fisik, bahkan mental. Gue Tapi sempat kalau- jantung di sini ambilnya. Kalau konsekuensi, maka sesuatu harus terjadi, tapi tidak perlu menyakitkan. Wah, Cuma kalau Bapak Ibu ngasih restitusi, maka berikan mereka pilihan. Gitu ya. Contohnya, Contoh, anak tidak mengerjakan tugas. Kalau hukuman gimana Bu Dian? hukuman tidak Lari-lari mengerjakan tugas. misalkan. Nah, Suruh nulis yang banyak, saya tidak mengerjakan tugas. Banyak. itu hukuman. Iya. Kalau konsekuensi gimana Bu Palu? Konsekuensi dari tidak mengerjakan tugas. Ya, Konsekuensinya ya kamu kerjakan tugas. kerjakan tugas. Ya. Nah, Sama dua kalau kasih pilihan. Apa? Loncat atau kerjain tugas. Kan pilihan. tidak perlu nanti bulan Lanjutnya, misal Bu Purwa, kalau dikasih pilihan gimana kalau anak Oh, kalau perlu mah. Kasusnya apa? nggak ngerjain tugas? Kasusnya anak kan ngerjain tugas. Ya, Amalnya emang ditungguin. ditungguin sampai tugasnya Iya. selesai. Kan Ya misalkan saya Keluar tungguin dikasih makanan gorengan aja enak banget. Nah terus hukuman itu kata anaknya dijajanin. terus kalau hukuman itu bikin gak nyaman dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman tapi pendek. Cuma restitusi itu bisa menguatkan dia dalam jangka waktu yang sangat panjang. Maksudnya apa? Ada hikmahnya gitu. Iya, dia dikasih pilihan kan. Ya. Sekarang kamu maunya seperti apa? Ada restitusi pengampunan. Ya, kita nggak mengampuni tapi harus ada yang dia lakukan. Kalau dia akuntansi restitusi. Oh ya, kalau ya sorry. Pajak ya, pajak. Kalau itu akuntansi ya. Nih contoh kalimatnya. Awas kalau dilakukan lagi ya. Nah. Terus kalau konsekuensi, lakukan yang saya bilang. Ya. Tapi kalau restitusi kita tanya, sebenarnya kamu pengen kayak gini nggak sih? Kalau saya nggak mau ngelakuin apa-apa, buka. Coba ya. Salah, ibu salah berarti ibu. Enggak, dia kan apa yang kamu sembunyiin lakukan, nggak ada bu. Ya, kalau itu kita harus tahu backgroundnya dia dulu kan, apa sih sebenarnya. Makanya nih, saya setiap kali ketemu anak kelas 10, pertama kali di kelas boleh tanya. Saya suruh diam, suruh nunduk. Saya nanya, silakan acung tangan, nggak boleh lihat kanan kiri. Siapa yang kesini? Siapa yang ngedaftar kesini? Karena disuruh orang tuanya. Siapa? Nggak boleh ngeliat kanan kiri. Semua tutup mata, nunduk dan acung tangannya. Siapa yang kesini karena pilihan sendiri? Siapa yang sebenarnya pengen ke SMA? Itu saya tanya. Tahun ini aja, saya bisa hitung antara 30-40% itu anak pengen ke SMA. Ya, tanpa menyebutkan siapa. Ya kan? Nah, tinggal kita menanamkan saja, bahwa nggak salah loh kesini, nggak salah. Tapi Pak Gun, Ya. boleh tambahin dikit ya? Nah, Enggak.
Jadi dia nggak boleh. Ya ini sekarang pokoknya kalau hukuman itu kita memaksa. Bu Ami lapor. Kalau konsekuensi kita ngasih stimulus berharap respon, tapi kalau restitusi kita berupaya untuk dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya. Kemudian kita pengen dia punya disiplin positif dan diri yang lebih kuat dari sebelumnya. Gitu ya. Sulit banget. Saya bisa nggak kayak gini? Nggak sepenuhnya bisa. Nggak semua anak bisa kayak gini, benar. Karena kadang ada background yang saya nggak tahu dia seperti apa. Yaitu tadi, kadang ada rasa kecewa berlebihan yang harus memang saya koordinasi dengan Bu Purwa atau Bu Retno. Dia ini ada kecenderungan rasa bersalah yang berlebihan karena nggak mau kesini sebenarnya, misalkan seperti itu. Nah itu kan harus ada motivasi lebih untuk dia mau belajar. Contohnya siapa ya waktu itu Pak Dian? Oh Pak Dian, siapa dulu Alfian? Itu ada problem yang kita nggak bisa sembuhkan. Harus ke dokter, harus ke psikolog. Terus kejadian kemarin Pak Megah ya, Danep. Danep itu nggak mau kesini. Bu Purwa tahu cerita. Jadi itu pengennya ke SMA. Kalau kita teruskan di sini malah mungkin tidak baik untuk dirinya sendiri. Tapi dengan catatan orang tuanya bisa terima bahwa ya seperti ini, kita nggak mungkin ujuk-ujuk pindah dia ke SMA negeri, nggak bisa. Mau nggak mau kita kasih pilihan, ikuti anaknya supaya dia bisa belajar di SMA atau terus di sini dengan kondisi yang seperti ini. Itu dua contoh yang saya ada. Nah sekarang Bapak Ibu lanjut lagi, kita refleksi bareng-bareng ya. Tapi kita bacain kasusnya, saya bacain sedikit. Ibu Anas, guru SD kelas 2, mendapatkan masalah. Anak-anaknya nggak bisa tertib, antri kalau mau masuk kelas selalu rebutan masuk kelas setelah jam istirahat. Mengganggu karena setelah masuk, wah namanya anak kecil ya, rame. Akhirnya nggak bisa konsentrasi untuk lanjut belajar setelah istirahat. Nah, karena terlalu sibuk seperti itu, Bu Anas mikir dengan cepat, mengandalkan stiker bintang. Pokoknya yang bisa duduk diam, cepat, rapi, tertib, kasih bintang. Siapa yang mau kasih bintang. Oke. Suatu ketika Bu Anas sudah melakukan beberapa minggu, Bu Anasnya nggak bisa masuk, digantikan sama Pak Heru. Pak Heru nggak tahu. Habis istirahat nggak tahu ada bintang, apa yang terjadi? Anak-anaknya rame lagi. Saya tanya, kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa? Jadi anak-anak itu berharap apa sih sebenarnya? Bintang. Bintang kan? Berarti mereka melakukan sesuatu itu karena mereka Imbalan. ingin seperti itu. Nah sekarang saya kembalikan ke Bapak Ibu. Kalau kasusnya seperti ini, apa yang bisa kita lakukan supaya siapapun gurunya, anak-anak bisa tertib? Kasih tahu gurunya kalau masuk kelas itu siapin stiker bintang. Jadi SOP. Terus nanti kalau dia udah pindah, misalkan anak itu pindah sekolah, Ya ingat gurunya. Nggak ada bintang, nggak diem. makanya kadang-kadang kalau ngasih imbalan tuh seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada imbalannya malah mereka itu nggak mau melakukan hal itu. Itu kelas 2 lah biasa lah Pak, begitu. Ya ini kan contohnya di SD. Bisa nggak kita kasih contoh yang di sekolah, di SMK? Ada nggak satu hal yang mereka itu kalau ada imbalannya mau, tapi kalau nggak ada imbalannya jadi nggak mau? Jawab Banyak. pertanyaan, Pak, jawab pertanyaan biasanya. Jawab pertanyaan. Kelas 5, ayo yang maju siapa? Oh ada Nilai gitu ya. Oh, ayo yang mau. Tapi pernah nggak Bapak Ibu udah ngasih nih, ada plus 5 dan seterusnya, terus nggak kasih? Apa yang respon anak-anak? Enggak, kadang itu kita cuma speak doang, padahal enggak bohong. Enggak, dia tahu dan yang parah juga nggak pernah mempromosikan itu kan, Tata bilang. Udah tahu. Jadi kalau enak memang nggak jadi kerja jangan mojok. Ya emang nggak pernah. Tapi kan jadinya mereka kan karena berharap imbalan. Nah itu Mereka nggak yakin bahwa mereka harus Masalahnya bisa. dikasih plus saya ada yang maju Pak.
Itu dia. Nah itu berarti kita harus refleksi, apa materinya terlalu sulit, apa mungkin anak-anaknya lapar. Makanya saya kalau pagi tuh kasih waktu sedikit buat sarapan. Iya dong, kasih dong waktu. Kasih ya. Tapi itu dari saya motong jam saya. Kalau mau jajan diomelin. nah gini Bapak Ibu, ini namanya Pak Alfikon. Adi akhir. Jadi kadang kalau kita kadang nih kalau kita ngasih sesuatu imbalan ke anak-anak penghargaan, terus sebenarnya kita secara nggak langsung menghukum dia. Gini, saya tanya Bapak Ibu ya. Tapi dari dirinya Bapak Ibu sendiri, di masa lalu pada saat kecil, Bapak Ibu pernah melakukan hal apa, dapat penghargaan, tapi sampai sekarang nggak diterusin lagi? Pernah. Apa? Puasa, dapat nilai bagus biar dapat Enggak, penghargaan. spesifik saya tuh saya melakukan ini, dapat penghargaan, tapi sekarang saya udah nggak bisa lagi. Itu nyontek. Hah? Nyontek. Nanti kalau penghargaan. Kalau saya perbuatannya nggak bagus, tapi demi mendapatkan. Ini contoh saya contoh ya. Tapi ini jujur, mau ketawa silakan. Tadi lu paling Terserah nggak apa-apa. Mungkin nggak sesuai dengan tampangnya sekarang. Saya tuh kori. Waktu SD Masya Allah, kelihatan. dapat penghargaan, tapi sampai sekarang nggak dilanjut. Jujur dari hati saya nggak dapat penghargaan lagi setelah itu, karena saya bertemu dengan kori-kori lain yang lebih baik. Nah sekarang dari contoh itu, coba Bapak Ibu yang lain pernah nggak pernah mengalami hal seperti itu? Kita nggak bicara puasa ya, puasa kita udah tahu ya, itu dari dalam diri kita. Maksudnya sekarang yang kegiatan yang lain. zaman dulu. Ah, Kalau saya pernah kalau makan sama orang tua ya, nah, jamu biji apa? nggak boleh dimakan bijinya. Ah, Kalau nyetor bijinya itu kita dapat dikasih uang lah. ah. Mani saya nggak makan bijinya, dikasih uang lah 5.000 gitu. Enak banget. Nah sekarang nggak berlanjut. Nggak berlanjut tapi bijinya dimakan nggak? Kadang dimakan kadang enggak. Nah itu kadang menurut dia ini namanya Pak Alfikon. Jadi beliau itu apa namanya? Itu kelebihan kali bos, live-nya. Enggak emang ini. Jadi kenapa kita restitusi? Karena kita jangan sampai menghukum, jangan sampai kita merusak hubungan dengan orang lain. Pendekatannya dengan senyaman-nyamannya aja gitu, yang enak. Aduh, nah kalau zaman susah Tapi emang itu polemik di SMK ya. Bahayanya tuh di situ. Kalau dengan anak SD, dengan anak SMP bikin nyaman tuh kerasa kita orang tua. Iya. Jadi mereka hormat. Tapi kalau kita dengan anak SMK, buat yang muda maksudnya, buat yang masih muda-muda, Parah banget. buat yang masih muda-muda, kadang bukan jadi orang tua, tapi jadi salah persepsi. Pernah nggak Bapak Ibu? Kamu nggak pernah sekali. Mohon maaf, tapi nggak menutup kemungkinan ya. Restitusi itu tawaran. Kita tuh menawarkan Bapak Ibu, bukan memaksa. Kita itu nuntun, bukannya apa ya namanya, memaksa Bukannya dia ngegandeng. kita nuntun aja. Terus kita fokus karakternya dia, bukan tindakannya tapi karakternya dia. Dia pernah salah, iya, tindakan itu salah, iya, tapi kita mau ubah karakternya, bukan sekadar Oke, itu sih bertanya. Itu kita. Iya. bukan Potensi sekedar tak? bukan sekedar misalkan nih, anak-anak nyontek itu salah nggak? Nyontek itu salah. Salah. Yang mau kita ubah karakter, yang saya tanya, mau diubah karakternya jadi jujur atau sekedar dia nggak nyontek? Karakternya atau karakter? Jadi jujur lah, siapa Ya. mau gurunya jangan nyontek. Nah, itu yang perlu kita tanamkan dengan restitusi. Kalau kita menyalahkan tindakan dia nyontek, sampai kapanpun kita hanya nyalahin dia nyontek, ya sudah. Nyontek terus. Makanya saya selalu bilang ke anak-anak, kamu nyontek itu dosa yang sia-sia, udah dosa sia-sia bu. Ya kan? Enggak, kalau saya gini Pak Gun, ulangan nih, terus saya lihat nyontek. Pantengin aja, sampai lama kan mereka tuh ulangin. Yaudah, ulangan kertasnya ambil lagi, ulangannya dibatalkan, dianulir. Ulangannya nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Hah? Udah
gitu. Tapi mungkin bisa jadi solusi ya, tanpa harus menyalahkan mereka, Iya. supaya mereka sadar apa yang sudah mereka lakukan itu salah gitu. Dan kalau ada anak yang salah seperti itu, ketika kita restitusi, mereka itu bisa kembali ke kelompoknya dengan tenang gitu. Mereka bisa berbaur lagi. Kalau mereka sudah dipersalahkan dari awal, kadang-kadang anak itu suka melihat, tukang nyontek, tukang nyontek, kayak gitu kadang. Atau mungkin dijelek-jelekin kan, tukang nyontek. Ih, fasih banget. Gimana supaya ngeliatnya? Itu konsekuensi lah. Itu ya, tapi Hukuman dari itu, restitusi hukuman. dia paham konsepnya. Ayo kita harus breaking dulu dong, biar nggak ngantuk. Oh, ice breaking? Iya. Ice breakingnya. Ayo dong, mari kita harus makan gorengan. Waduh, kata Bu Ami, Itu nggak dikasih lagi. harus makan gorengan. Sekarang kita Sekarang ice breakingnya gini aja Bapak Ibu, kita nyanyi kokonat ya. Kita nyanyi kokonat tapi dieja dalam bahasa Inggris. Pakai tangan. Tangannya begini. C-O-C-O-N-U-T-N-U-T. Bisa nggak Bapak Ibu? Tapi tangannya dua ya, saya megang mic satu soalnya. N-U, ini ya, N-U. Biar tangannya gerak dua-duanya. Oke? Silakan angkat tangannya Bapak Ibu. Ayo, angkat tangannya. Huruf C ya, huruf C ya. Huruf C. Terserah mau begini boleh. Udah? Siap? Pelan-pelan ya. Tangannya dua-duanya biar bergerak ininya nih, sendinya. Oke, siap? 1, 2, 3. C-O-C-O-N-U-T N-U-T N-U-T. Saya nyanyi ya. Kenapa dari C-O-C-O-N-U-T N-U-T N-U-T. Saya cepetin ya. C-O-C-O-N-U-T N-U-T N-U-T. Saya cepetin. C-O-C-O-N-U-T N-U-T N-U-T. Saya cepetin. C-O-C-O-N-U-T N-U-T. Jangan tepuk tangan dulu. Gitu ya. Itu kan buat sendi kita nih, bagus buat sendi. Ya makanya saya gerakannya gini. Kalau yang Bupara ada yang pakai Bagusnya nyuruh begini doang. cuma sendinya aja, jangan palanya goyang. Oh, kalau pan aja semuanya goyang. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita Ayo Pak Gur, kita macam lagi Pak Gur. ya, Deh, kita 15 yakin, kita punya keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah bikin aturan di kelas nggak? Pernah. Sekadar Bapak Ibu bikin aturan atau Bapak Ibu ngajak mereka yang bikin aturan? Iya, Ya, di kelasnya Bapak Ibu sendiri. Diskusi. Kesepakatan. Kesepakatan. Betul. Betul. Nah, itu bisa dinaikkan menjadi keyakinan kelas supaya itu bukan sekedar peraturan tertulis yang nggak ada maknanya. Ya, contohnya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu naik motor pakai helm karena Bapak Ibu takut celaka atau karena takut ditilang Pak Polisi. Jujur aja, jujur ya, jujur, ayo. Apa Wawan? Ini materi saya. Materi ajar saya ini. Saya kalau naik Saya, Grab, ah, naik Grab pakai helm Mbak, pakai. ya, oh. Karena untuk keamanan. Untuk keamanan. Saya perjelas lagi. Dari 10 kali naik motor di jalan apapun, baik besar atau kecil, Bapak Ibu pakai helm karena takut celaka atau karena takut Pak Polisi? Celaka. Iya kan? Nah, ini jujur aja. Bahkan di jalan-jalan kecil nih, saya punya temen yang polosnya luar biasa. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang ngajar namanya Alvin Deva kelas 10 MPLB, mirip banget dengan Alvin. Polos tapi pintar sebenarnya. Iya benar. Dia pernah nih dari rumah saya yang dekat dari rumah dia ke rumah saya pakai helm naik motor.
Buat orang lain lucu, ketawa, tapi alasan yang dia sebutkan itu yang buat saya bingung. Ngapain di sini doang pakai helm? Rumah lu kan cuma di sana. Ntar kalau jatuh kenapa-napa. Udah sesimpel itu. Betul. Ya kan? Tapi kebanyakan dari kita yakinnya kita pakai helm karena kita takut. Polisi semuanya itu saya yakin pengendara jalan itu bukan takut karena Coba kalau misalkan nih semua orang yakin bahwa ketika pakai helm itu untuk melindungi dirinya dari kecelakaan, maka orang-orang tidak akan, meskipun nggak ada polisi, mereka akan tetap pakai. Belum lagi kalau yang lawan arah, apalagi Kejutan. ya dan lain sebagainya. Coba di daerah Bapak Ibu deh yang sering lawan arah dan lain sebagainya. Kalau ada polisi aja baru pada nggak ada kan? Ini berarti mereka belum yakin. Nah sekarang ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu abstrak, kecuali untuk beberapa hal mungkin bisa konkret. Maksudnya keyakinan kelas itu satu kalimat tapi mencakup semuanya. Contohnya gini Bapak Ibu. Setiap ketemu Bapak Ibu guru, salaman itu hal yang wajar bukan? Yes. Yes. Kalau ketemu Bapak Ibu, menyapa Bapak Ibu suatu hal yang wajar bukan? Yes, it is. Yes. Untuk kedua hal itu kalau digabungkan jadi satu, menghormati guru bisa nggak? Oh, ulang. Ulang ya, saya ngomong jangan. Gini, ketemu Bapak Ibu guru, salaman, salim, itu hal yang baik nggak? Baik. Ketemu Bapak Ibu mengucapkan salam, hal yang baik bukan? Baik. Ketemu melihat Bapak Ibu lagi duduk, anak-anak lewat apa tuh? Duduk permisi, itu baik nggak? Baik. Kalau itu dijadikan peraturan rinci kan banyak. Iya. Nah, kalau untuk keyakinan mereka cukup disebutkan menghormati guru aja bisa nggak? Bisa. Oh, boleh. Ketika yakin apapun yang dilakukan ketika bertemu guru, maka hal-hal yang menghormati itu yang dilakukan sama dia. Yakin. Nah, makanya lebih abstrak ketimbang peraturan. Universal, kemudian positif. Makanya keyakinan kelas itu tidak pernah, kalau Bapak Ibu lihat di internet yang namanya keyakinan kelas itu tidak dibuat dengan kata dilarang, jangan, tidak, tapi dengan kalimat positif, misalkan hormati gurumu, sayangi teman, Jaga kebersihan. ya jagalah kebersihan, ya kan? Matikan lampu. Nah, kalau matikan lampu dan bersihkan kelas, Aku itu pakai nyanyi sih. sudah mati lampunya kemarin itu. Matikan lampu. itu ya. Dan semuanya berhak untuk ikut kontribusi, gitu ya. Nah ini saya waktu bikin keyakinan kelas sama anak-anak, saya nyuruh mereka bikin, pokoknya saya bermodalkan sticky note. Kebetulan lagi punya banyak nih. Sticky rice humor ya. Ayo nih. Saya kasih satu-satu sticky note. Tuliskan apa harapan, apa yang perlu kita lakukan supaya kelas pembelajaran di kelas kita menyenangkan, tertib, pokoknya positif buat kalian semua. Mereka nulis, kemudian saya kasih kertas, saya suruh tempel, terus kita gabungkan satu sama lain sehingga ketemulah 7 bagian keyakinan yang bisa bersama-sama kita sepakati. Ya, contohnya gini. Ini bukan saya yang bikin ya, tapi ini contoh. Jangan berlari di Selasa. Itu kan kalimat ada jangannya. Seolah-olah anak-anak dilarang. Diganti, berjalan dengan tenang di Selasa. Lebih positif, anak-anak ketika membaca juga bukan jangan. Karena itu Bapak Ibu ya, kecenderungan anak remaja itu, mungkin Bu Purwa tadi bisa suka menantang hal-hal tertentu yang di luar apa ya? Iya, yang nggak boleh itu malah dilakuin kalau anak-anak remaja. Anak remaja itu kecenderungannya begitu. Sadar nggak sadar Bapak Ibu pasti melihat hal-hal. Masih remaja. Hah? Ya. Masih remaja. Usianya sudah. Remaja akhir. Seperti ini ya Bapak Ibu. Terus ini. Nah ini ada videonya. Ini ada di. Ini kalau ngajar di 201. Anak saya dong. Lihat di belakang. Iya. Ini bukan saya bikin, anak-anak yang bikin pas pelajaran saya.
mereka bikin apa aja sih nilai-nilai yang mereka yakini untuk bisa menciptakan suasana kelas yang positif. Ya, seperti itu. Saya bikin cuma 7 bagian, kemudian saya ulang-ulang setiap pagi, dan rencananya saya akan melakukan pendalaman secara berkala, biar mereka tetap ingat, tetap yakin bahwa mereka harus menjadi pribadi yang positif. Apakah langsung berhasil? Enggak. Oke Bu, lanjut. Nah ini pendalaman yang kemarin saya dengan anak-anak kelas yang kemudian. Nah, mereka saya kasih kertas plano, kebetulan juga punya sih. Mereka saya suruh nyari kegiatan gini, menghormati guru dan teman. Kegiatan yang seperti apa yang menghormati guru dan teman? Terus yang tidak menghormati guru dan teman itu kegiatannya seperti apa? Saya suruh nulis. Terus menjaga ketertiban dan kebersihan kelas. Apa yang seperti itu? Yang tidak seperti itu tuh yang apa? Mereka nulis. Makanya Bapak Ibu nanti main ke 201. Mudah-mudahan masih utuh kertasnya. Mereka senang dan mereka bangga sama apa yang mereka kerjakan. Gitu ya. Dan mudah-mudahan mereka yakin. Tapi di kelasnya kemudian saya udah ngelihat ada keyakinan mereka. Karena apa? Mereka pernah nggak ngerjain tugas saya. Kemudian saya perdalam lagi keyakinannya. Mudah-mudahan nanti berikutnya tugas mereka bisa diselesaikan. Amin. Ya, tapi waktu itu belum kemudian sih wali kelasnya masih baru. Jadi kemudian belum tahu. Gitu ya. Alhamdulillah aku baik-baik gitu maksudnya. Iya. Nah sekarang saya tanya lagi ya. Mendingan kasih kasus kita diskusi. Saya kan bukan pemateri ya. Saya mau ngajak Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi anaknya yang namanya Doni. Dia datang kemudian mengeluhkan ada anak-anak itu mengeluhkan si Doni ini sering minta makan. Sering minta makan terus maksa. Jika Bapak Ibu menghadapi anak model seperti itu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Aku minta email. Panggil Doni, kamu lapar. Panggil Doni, terus? Kamu lapar. Di share folder email. Ini gue beliin makanan. Nah, kira-kira kenapa Doni seperti itu? Lapar. Artinya kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh Doni? Makan. Nah, makanya Bapak Ibu, Pak William Glaser namanya, ada 5 kebutuhan manusia. Itu bener bagus ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup. Makan. Bapak Ibu percaya atau enggak ya? Tapi di sini di sekolah ini tuh, kalau jajan anak-anak, itu sekarang polanya gini. Mereka jajan tidak satu-satu. Mungkin masih ada ya, tapi ada yang polanya seperti ini. Satu grup mereka jajan. Satu orang beli nasi, satu orang beli air, satu orang beli gorengan, satu orang beli apa, somai gitu kan. Terus mereka naik ke atas, digelar bareng-bareng, makan bareng-bareng. Nanti besok gantian. Bapak Ibu pernah nggak merhatiin kayak gitu? Saya merhatiin. Perasaannya anak kalau ke kantin 4 orang beli, naik ke atas, makan bareng-bareng. Ternyata mereka tuh urunan, ganti-gantian belanja, terus makan dinikmatin bareng-bareng. Masya Allah. Masya Allah juga kita gitu Kalau beli kan icip-icip ya. Kalau kita enggak, kita terima jadi uangnya. Tapi itu nggak akan bisa terjadi kalau tidak ada kasih sayang. Makanya kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu paham nggak kalau anak-anak kita tuh banyak loh yang mungkin kurang kasih sayang dari rumah. Ketika mereka dapat kasih sayang di sekolah, mereka malah nggak mau pulang, malah betah di sekolah. Sampai diusir-usirin, tanya kamu nggak 4:30 masih di sekolah, jam 5 masih di kelas, malah jabri. Ya kan? Kadang dengan alasan-alasan yang kita nggak masuk akal gitu. Ngapain kamu di sini? Nunggu aja kan, nunggu sore. Asar. Oke, pikir lagi sih Bapak. Nah, ini restitusi contohnya ya, Bapak Ibu. Tapi ini contoh
atau buruknya seperti ini. Nah, ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mana? Coba diingat-ingat. Tapi mulai sekarang kalau bisa Bapak Ibu 3 terbawah yang Bapak Ibu lakukan. Oh, justru saya nomor 2. Waduh. Ya. Saya senang kalau anak merasa bersalah. Saya nomor 3. Bapak Ibu sering hukum, Bapak Ibu sering membuat orang merasa bersalah. Tinggalkan itu. Coba yang ketiga ini, yang 3 bawah. Teman iya, boleh, tapi jangan selalu jadi teman. Saya pengomel. Kadang-kadang mantau juga perlu. Yang paling baik kalau Bapak Ibu jadi manajernya mereka. Gitu ya. Mengomel berarti hukum. Hukum dong. Nih, kayak gitu kan? Patuhi aturan saya atau awas. Oh, dia di sini. Ya sering kan ya? Kamu kenapa sih kayak gitu? Kamu selalu aja begitu. Enggak kan harapan. Selalu pasti nggak selesai kerjaannya. Iya, jujur aja iya. Terus kalau bikin ngerasa bersalah pasti suka ngomong gini nih. Berapa kali udah saya bilang? Sering aku. Terus coba gimana kalau orang tua kamu tahu? Di pengalaman pribadi Pak Gun semuanya ya. Saya pernah menghukum, saya pernah menjadi ini, tapi saya pikir lama-lama mereka depresi juga. Makanya saya coba jadi teman kemarin. Ayolah bantu saya. Pak Megani sering. Ayolah bantu saya. Gitu kan. Masya Allah. Tahu Pak begitu. Itu ya. Tapi nanti anak itu nggak mandiri karena ngandelin gurunya Sama yang dia untuk begitu. diajak dan sebagainya. Karena teman kan. Pemantau. Nah, kalau pemantau sekali-kali aturannya apa sih? Coba konsekuensinya apa? Kita ingetin. Yang paling baik kalau Bapak Ibu bisa jadi seorang manajer. Bapak Ibu nanya ke mereka, kamu yakin begini? Kalaupun begini, untuk masa depan kamu gimana? Ditanya mereka, digali. Ini purwa banget. Gak pernah dia. Di BK, di ruang BK. Tapi kan kita nggak tahu tertutup. Itu urusan purwa dan tim. Bagaimana gini, rencana kamu untuk ibu apa? Coba tanya harapan. Wah, Ya nggak semua orang ya, mungkin harapan nggak termasuk karena mungkin tidak perlu ketemu purwa gitu ya. Harapanmu anak baik-baik. Makanya Bapak Ibu kita pakai segitiga restitusi. segitiga biru. Pertama, Bapak Ibu stabilkan dulu identitasnya. Kalau ada anak keliru, tolong dikasih stabilitas identitasnya dulu. Kalaupun mereka berbuat salah, sekedar misalkan itu tidak sesuatu yang kriminal, misalkan. Kalaupun kriminal pun kan memang harus dengan pihak berwajib ya. Tapi saya yakin di kita nggak ada yang seperti itu. Stabilkan dulu identitasnya. Pertama, kalaupun mereka salah, ya nggak apa-apa. Salahnya itu nggak masalah. Jangan ditekan terus kesalahannya. Dia nggak pakai sepatu yang benar, jangan ditekan terus. Masalah sepatunya nggak benar. Karena nggak ada yang sempurna kan. Kasih tahu itu ke mereka supaya mereka tenang dulu. Sebenarnya menstabilkan identitas ini cuma untuk menenangkan dia dulu, biar dia tenang. Meskipun mereka kelihatan kuat, kadang di sini tuh mereka tuh merasa bersalah dan lain sebagainya. Biar mereka tenang dulu. Kalau misalkan lanjutin, emang sih dari manusia yang sempurna, yang sempurna cuma saya. Ya jangan ditambahin. Nah lanjut, divalidasi tindakannya kalau emang itu keliru. Kenapa? Cari hal-hal baik yang sudah dia lakukan. Sekarang ini, anak terlambat, dia datang. Meskipun dia salah, tapi dia tetap datang. Apresiasi itu. Apresiasi bahwa dia tetap hadir di sekolah. Ya kan? Terus kalaupun dia terlambat, kenapa dia terlambat? Pasti ada alasannya. Soalnya kalau kita ditekan suruh mempertanggungjawabkan keterlambatannya dia, malah dia nanti akan berbohong. Pernah nggak gitu? Dia terlambat, kita tekan, kenapa terlambat? Akhirnya mereka berbohong. Kucing saya mati pak, ayam saya kawin lagi pak. Ya kan? Tahu. Nah makanya mereka harus divalidasi dulu bahwa mereka itu salah. Baru nanti terakhir tanyakan keyakinan mereka. Sebenarnya ini tuh salah nggak? Nilai-nilai yang kamu sepakat ini dilanggar nggak? Atau kamu tuh mau jadi orang yang seperti apa? Ini saya kasih. Ini contoh aja kemarin.
Ini kemarin ada yang terlambat. Kok malu? Kebetulan dapat. Saya mau tahu kan hari ini kenapa? Semua orang pasti pernah terlambat kan? Saya mau tahu kenapa hari ini terlambat. Karena saya ketinggalan kereta. Jadi itu keretanya kalau di pertama itu dia karena ada di 5.44, tapi kan saya telat 10 menit aja akhirnya datang lagi di jam 6. Terus dia berhenti dulu di stasiun Jatinegara kayak begitu. Nah, kereta setiap kereta itu berbeda, kadang ada lama, ada kadang ada berhenti setiap kereta. Sempat tahu lagi di Peron. Tapi kamu hebat, saya apresiasi. Lari di Peron. Tapi sering nggak sih ketinggalan? Sering ketinggalan di Peron? Ya kalau ketinggalan nunggu lagi sih. Sering nggak? Selesai di Hari ini kembali. Setelah itu kita membuat referensi dari bagi. Mari sama-sama kita memberikan surat sudah mendengar apa yang biasa memberikan kesehatan dan kemudian melanggar kesepakatan kita. Kita pernah bersepakat nggak sih soal keterlambatan? Pernah? Di awal ya. Sekarang kamu masa depan pengen jadi seorang yang seperti apa? Cita-cita Wanita sukses. kita sukses. Supaya bisa jadi wanita sukses. Disiplin, belajar belajar, tahu dan bisa. Nah, disiplinnya berarti nggak boleh terlambat juga di sini. Nah, biar nggak terlambat lagi, kira-kira seperti apa? Tahun depan. Emang kenapa tadi nggak bangun? Tadi pas saya bangun pagi, cuma yang punya doang berangkat ke stasiunnya. Berangkat stasiunnya berapa? Persiapannya lama. Berarti besok biar persiapannya nggak lama gitu. Malam. Nanti komitmen ya? Saya ingat terlambat lagi, ini kan rumahnya jauh, Bekasinya mana? Perbatasan sama Jakarta Timur masih. Bekasi. Bisa ya? Komitmen ya? Oke. Terima kasih. Belajar. Ya, saya deg-degan sama Bapak, terus ke depannya saya bakalan lebih tahu waktu lagi, lebih disiplin lagi, intinya lebih sadar lagi tentang waktu dah. Pagi Pak. Kita ngobrol sedikit ya. Udah tahu kan kita ngobrol karena apa? Iya. Kenapa nih? Pagi ini kenapa? Sepatu saya ini Pak, bukan pantofel Pak. Tapi tahu ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Namanya orang suka salah pakai sepatu. Karena ada satu hal. Ya saya pun juga pernah. Tapi kenapa salah sepatu hari ini? Tadi pagi saya terlalu bangun Pak. Saya buru-buru langsung pakai sepatu aja, udah langsung berangkat. Buru-buru ya saya pakai sepatu. Kenapa sampai ke buru-buru? Ya pokoknya tadi pagi kan pas sekolah itu jam 6.30. Cuman saya tadi bangun jam 6 pas. Sedangkan perjalanan dari rumah saya agak sedikit jauh dari sekolah. Jadi saya langsung mandi, terus mungkin buru-buru aja dah. Nah itu pas saya pakai sepatu, pokoknya sepatunya yang saya pakai ya sepatu saya di tempat sekolah, bukan yang tempat hari upacara hari Senin kayak pantofel gitu. Jadi salah ya. Ya. Kenapa sampai ke siang? Jadi bangunnya jam 6 pas. Kenapa nih? Hari ini ada apa nih? Atau mungkin semalam ya? Tadi malam saya habis push rank Pak, karena kan kemarin Sabtu ya. Sabtu kemarin kan barusan awal season ya. Terus saya mau push rank aja dari Epic 2 mungkin ke Legend 3 gitu.
Tapi saya apresiasi masih mau datang ke sekolah meskipun nggak terlambat ya, tapi nggak terlambat ya, cuma memang dulu saya apresiasi. Nah, sekarang kira-kira oke, hari ini supaya minggu depan nggak keliru lagi, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak terjadi hal yang sama seperti ini? Udah pastinya sih saya nanti nggak bakal main game lagi saat waktu sekolah, saat malam sebelum sekolah. Terus saya juga pasti bakal melakukan persiapan lagi yang lebih tepat lagi saat malam sebelum sekolah. Terus nanti saya pagi bangun lebih awal lagi, Pak. Gitu. Komitmen berarti minggu depan ya? Iya. Ini besok pakai S1 biasa minggu depan bisa ya? Selalu. Kita tunggu ya minggu depan. Ya, Ini yakin Pak, yakin ya. Karena kan ini untuk perbaikan sendiri. Iya, Pak. Bisa Pak. Perasaan setelah ngobrol Pak Agun tadi, saya menjadi lebih tenang karena ternyata itu nggak sepenuhnya disalahkan sama Pak Agun. Terus juga mungkin perubahannya ke saya di kedepannya nanti, di Senin nanti kedepannya, saya pasti akan menggunakan sepatu hitam. Saya akan mempersiapkan barang-barangnya itu saat malam hari. Saya tidak akan melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan suasana dengan kegiatan sekolah pas esok harinya, dan saya akan bawa lebih pagi lagi. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak, nanti di YouTube saya aja. Itu ada di YouTube. Ntar download aja. Jangan lupa ya subscribe. Nggak minta subscribe, nggak minta like, tonton aja yang penting. Mohon maaf suaranya tadi memang karena saya dadakan pagi itu manggil anaknya, terus saya ajak ngobrol. Saya pengen natural, senatural mungkin lah. Sekali lagi itu Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan curhat saya dari tadi. Sedikit pantun, tapi nggak mau burung-burungan lagi. Takutnya ada burung-burungan lagi. Naik kereta kelasnya eksekutif. Bawa serta tanaman bentuknya pipi. Cakep. Mari kita bersama berbudaya positif. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga nanti Bapak Ibu kita bisa ngobrol lah tentang bagaimana bikin keyakinan kelas, dan itu seru banget, dan Bapak Ibu bisa menggali nilai-nilai positif dari anak-anak. Gitu ya. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Bye-bye.